si Pak Pungki ya belum hadir. This call is now being recorded. Ya masih kurang satu ya. Ya, oke. Hari ini akhir dari rangkaian kegiatan ya. Jadi sejak Kamis ya, Kamis tanggal 1 kita sudah melakukan serangkaian kegiatan. Terakhir kemarin membahas RTL, rencana tindak lanjut ya. Kemudian hari ini review secara keseluruhan, khususnya saya lupa pakai mic. Ya. Khususnya yang tadi malam sudah dikumpulkan yaitu proposal PTK. Ya. Nah, tadi pagi sudah saya coba untuk mengunduh semua proposal, ya. Cuman tadi ada sempat yang keliru, bukan proposal ya, satu orang. Yang pertama dilakukan, saya membandingkan ya tingkat kesamaan atau similarity dari proposal Anda dengan dokumen yang sudah pernah di-upload atau sudah ada di jaringan internet. Jadi secara global ya, menggunakan aplikasi atau program atau layanan ya, Turnitin. Jadi Turnitin itu sebenarnya kalau dibaca putus-putus adalah turn, belok ya, it in ya, Turnitin. Layanan Turnitin ini biasa digunakan untuk oleh penyelenggara atau penerbit atau siapapun ya yang terkait dengan publikasi untuk melihat kesamaan sebuah dokumen, sebuah artikel, sebuah tulisan dengan yang sudah pernah ada di internet sebelumnya, ya. Sehingga akan menghindari ya tulisan itu terbit, padahal itu merupakan hasil plagiasi atau copy paste dari dokumen lain. Karena kalau plagiasi itu tuntutannya relatif karena itu dari hak cipta ya. Nah, Anda bisa cek sendiri ya, ada 2 file yang saya tampilkan tadi ya, di folder yang sudah saya share linknya. Yang pertama filenya adalah file aslinya, ya. Yang kedua adalah file yang ditandai ya oleh Turnitin, ya. Jadi di situ dia menandai frase ya atau kalimat atau bagian-bagian dari kalimat yang menurut dia, menurut aplikasi itu sama atau similar dengan dokumen lain. Ya. Nah, Anda tinggal perhatikan itu, ya. Ada persentasenya juga, ya. Jadi semakin tinggi persentasenya bukan semakin bagus ya, tetapi menunjukkan bahwa
tingkat kesamaan dari dokumen Anda itu semakin banyak. Ya. Nah, Anda tinggal cek di situ seberapa besar persentase dari kesamaan dari dokumen Anda dengan dokumen yang sudah pernah publish di internet. Ya. Itu. Kemudian ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi persentase. Ya. Jadi pertama adalah kalau Anda mengutip dari dokumen itu, Anda memang benar-benar mengutip dari dokumen lain, ya, entah itu dari artikel atau dari tulisan di di internet, ya, atau di buku atau dimanapun, yang perlu Anda cantumkan adalah menuliskan sumber referensi. Ya. Anda bisa tulis di bawah, ya, misalkan ada satu paragraf, kemudian Anda kutip, Anda tuliskan sumbernya. Biasanya nama penulis, ya. Dan ada beberapa cara untuk menuliskan sumber itu. Ada yang menggunakan footnote, ya, biasanya ditandai dengan nomor Arab, ya, angka Arab, kemudian di bawahnya baru dituliskan sumbernya. Atau cara yang kedua adalah di bagian akhir, jadi Anda tuliskan di pustaka. Nah, cara penulisannya nama penulis, jadi biasanya yang ditulis adalah nama akhir, karena menurut yang biasa kita pakai, nama akhir itu adalah nama keluarga. Jadi family name, ya. Jadi satu contoh, misalkan Anda mengutip dari buku saya, maka nama lengkap saya kan Edi Wiharjo, maka Anda cukup menulisnya Wiharjo. Kemudian diikuti dengan koma, kemudian tahun di mana artikel itu ditulis. Ya, satu contoh Anda mengambil dari blog pembelajaran saya, mat.or.id, gitu ya. Anda lihat di situ, dipublishnya kapan? Ya, misalkan 2019, ya, Anda tuliskan di situ. Kemudian jangan lupa juga di bagian akhir di daftar pustaka itu juga disebutkan lengkap. Jadi kalau dari internet ada dua yang perlu Anda cantumkan, dua tanggal yang perlu Anda cantumkan. Yang pertama adalah tanggal artikel itu dipublish. Ya, yang kedua adalah tanggal kapan Anda mengakses. Ya, beda dengan buku, ya. Kalau buku hanya kapan buku itu terbit. Kalau kapan buku terbit kan sekali, ya. Misalkan dicetak pada tahun 2018, selesai sudah. Tapi kalau artikel di internet biasanya mencantumkan dua hal. Yang pertama adalah kapan dia dipublish atau diterbitkan, kemudian kapan Anda mengaksesnya. Kenapa? Karena bisa jadi artikel itu sama-sama dipublish pada tahun 2019, tetapi kemudian pada tahun 2020 artikel itu direvisi, ada perbaikan, sebagian dihilangkan, sebagian ditambah, gitu ya. Maka tanggal mengakses itu penting. Ya. Apakah diakses sebelum perubahan itu atau sesudah perubahan? Jadi ada dua tanggal yang perlu dicantumkan. Itu cara pertama. Jadi cara pertama menghilangkan atau mengurangi persentase yang ada di proposal Anda itu dengan mencantumkan sumber. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah melakukan parafrase. Parafrase itu begini. Jadi Anda memahami sebuah kalimat, sebuah paragraf atau frase, ya. Kemudian Anda olah, ya, Anda olah kembali, kemudian Anda ungkapkan kembali dengan bahasa Anda sendiri. Maka itu akan terhindar dari plagiarisme. Ya. Jadi ada dua cara yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi persentase itu. Yang pertama adalah mencantumkan sumber, yang kedua adalah melakukan parafrase. Baik, itu pengantar dari saya. Kemudian ini kita coba mengalir, ya. Jadi karena ini merupakan sesi terakhir dari tahapan kita, mungkin kita bahas seluruh permasalahan yang
masih belum belum kelar lah. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang perlu Anda tanyakan, silakan ditanyakan ya. Begitu pengantar dari saya, Pak Ridwan, silakan memberikan pengantar untuk web meeting hari ini. Monggo. Pak Ridwan. Jadi itu hanya kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dijalani setelah kegiatan ini. Ini setelah hari ini, jadi apa? Misalnya seperti kebijakan Pak Nurina kalau ada ujian komprehensi, tapi juga belum tahu waktunya kapan. Oh, sudah besok pagi. Karena kami juga belum dapat. Aduh kok itu apa? Halo. Halo, maaf. Kok apa suara saya terdengar ini barusan terputus? Saya kok agak nggak nyambung ini. Sudah, Pak Ridwan, sudah terdengar. Monggo jenengan memberikan pengantar. Sebentar Pak, agak putus-putus. Tapi kan nggak berubah sama sekali loh. Hanya apa? Mungkin ada yang. Bunti, Pak Edi. Monggo ini Gimana, Pak Edi? saya tadi sudah memberikan pengantar untuk kegiatan web meeting hari ini. Monggo jenengan melanjutkan. Oke. Di jadwal itu semestinya sekarang ini Pak. Penyusulan RTL di jadwal kemarin itu penyusunan rancangan PTK yang sekarang hari terakhir ke-8 itu sepertinya saya lihat tadi penyusunan RTL. Jadi gini Pak Ridwan, ada dan itu memang diakui oleh tim IT. Jadwal yang kita terima seperti itu, kemudian di bagian LMS di tim IT itu berbeda. Jadi kemarin itu RTL, hari ini adalah refleksi. Ya, refleksi dan nanti penguatan. Jadi ada sedikit miss antara yang tercantum. Jadi kalau urut-urutan yang ada di LMS, kita sudah sampai di bagian akhir, itu adalah refleksi. Kemudian yang kedua, web meeting kita hari ini itu dengan penguatan. Ya. Oke, monggo. Ini teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa didiskusikan, ya. Kita akomodasi saja. Ya. Baik, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita sudah pada hari terakhir, ya. Pada hari terakhir hari ini kita refleksi. Refleksi itu merupakan kegiatan telaah terhadap tujuan PTK, hasil analisis, dan
interpretasi data yang diperoleh dari pelaksanaan rencana tindakan untuk menetapkan atau mengevaluasi ketercapaian tujuan perbaikan pembelajaran. Hasil refleksi biasanya dituangkan ke dalam narasi ilmiah yang akan menjadi bagian dari sisi laporan PTK. Dan tindak lanjut yang kemarin kita bahas merupakan kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan guru peserta setelah memperoleh simpulan dari interpretasi data dan refleksi. Apabila hasil refleksi menunjukkan bahwa tujuan perbaikan pembelajaran belum berhasil seperti yang diharapkan, kegiatan perbaikan tindakan dilanjutkan pada siklus berikutnya. Jadi untuk menentukan tindak lanjut yang tepat, guru peserta perlu mencari faktor-faktor yang diduga kuat sebagai penyebab kekurang berhasilan perbaikan pembelajaran. Jadi penyebab inilah nanti yang harus digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana tindakan pada siklus berikutnya. Bapak Ibu, apabila hasil interpretasi dan refleksi diperoleh simpulan bahwa tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, guru peserta dapat melanjutkan ke siklus berikutnya untuk lebih mengoptimalkan hasil perbaikan atau mengakhiri PTK dan menyusun laporan. Jadi rencana tindak lanjut untuk siklus berikutnya itu dituangkan dalam skenario pembelajaran dalam bentuk RPP dengan berbagai perangkatnya. Jadi langkah-langkah dalam melakukan refleksi, cermati tujuan dalam PTK dalam upaya memperbaiki pembelajaran yang diinginkan. Kemudian cari penyebab keberhasilan atau kekurang berhasilan dari analisis dan interpretasi. Kemudian cermati uraian pada deskripsi temuan. Buat ringkasan naratif dari hasil refleksi tersebut. Nah, dari hasil refleksi itu, jadi kita kembali ke belakang kemarin ya, bisa dapat menentukan langkah-langkah menentukan tindak lanjut untuk digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. Jadi berdasarkan hasil refleksi dirumuskan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau meningkat kualitas pembelajaran. Jadi hasil refleksi itu dirumuskan dalam tindak lanjut. Langkah tindak lanjutnya memilih atau menetapkan topik pembelajaran berikutnya, menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Kemudian menyusun skenario pembelajaran atau RPP, menyusun perangkat pembelajaran yang diperlukan, kemudian menyusun atau memperbaiki instrumen untuk pengambilan data. Kemudian menetapkan jadwal pelaksanaan tindakan. Jika diperlukan, dapat dilakukan simulasi atau uji coba skenario dari perangkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada mungkin Pak Edi menambahi. Ya.
dari refleksi dari, saya kira refleksi yang saya maksud refleksi dari PTK yang Bapak Ibu buat itu. Nah, saya menafsirkannya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Edi menyampaikan atau Bapak Ibu ingin ada yang disampaikan. Ya. Silakan di komentari atau ditanggapi ya apa yang sudah kami sampaikan secara bergantian tadi. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, maaf mau bertanya Niki, untuk yang proposal PTK niku kalau masih banyak kekurangan nanti tetap diperbaiki untuk PPL nanti, persiapan PPL nanti Pak niku. Iya, kan ada seperti kan ada refleksi, ada, makanya itu apa yang sudah menjadi catatan tadi ya, diperbaiki. Seperti saya tadi sudah dalam tindak lanjutnya tadi, makanya ketika menentukan tindak lanjutnya sudah memilih atau menetapkan topik pembelajaran berikutnya. Nah, itu makanya hasil apa bisa saja RPP yang di PTK-kan itu sebagai bahan untuk PPL nanti. Jadi temuan-temuan yang sudah saya sebutkan tadi, apa yang perlu dibenahi, bahkan saya tadi menyebut dilakukan simulasi skenario sebelum Bapak Ibu melakukan PPL. Maaf Pak, terkait similarity tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Edi, apakah ada ambang batas minimal untuk kami melakukan revisi? Maksudnya jika sudah berapa persen maka tidak perlu revisi seperti itu. Baik, saya presentasikan. Saya tampilkan dulu apa yang disampaikan oleh Turnitin ya. Ya, sudah tampil Bapak Ibu? Masih proses Pak. Ya. Sudah? Sampun. Ya. Jadi kalau melihat di daftar itu rekor ya, rekor yang tertinggi adalah proposal Pak Denny ya, 82%. Diikuti Pak Pungki, Bu Nurul, Bu Siti, Bu Betty, Bu Iva, Bu Fitri, Bu Ilma, Bu Asri, dan Bu Adista. Karena yang bertanya Bu Adista, saya tampilkan yang Bu Adista ya. Tetapi yang perlu dipahami, ada suara menggema. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Turnitin ini adalah dia membandingkan kalimat, frase, atau bagian-bagian dari kalimat yang menurut dia sama persis. Yang satu contoh yang ini ya. Jadi di judul ini berarti sudah pernah ada dokumen yang judulnya seperti ini. Ya. Jadi Anda bisa melakukan
rotasi ya, mungkin jadi kalimatnya dirubah sedikit sedemikian hingga tidak sama. Tapi kalaupun ini tidak dirubah pun nggak masalah. Kenapa? Karena ini adalah judul ya. Yang penting di bagian konten ya atau isi itu yang harus diperhatikan. Satu contoh yang ini ya, diajukan kepada, ini pasti banyak yang sama. Kenapa? Karena ini format umum. Ya, jadi Anda bedakan ya nanti yang begini. Termasuk Pak, yang maaf. Ya. Saya tampilannya masih berupa persentase awal, Pak. Bagaimana? Tampilannya share screen-nya masih persentase persen-persen tadi. Yang lain bagaimana? Sama, Pak. Sama, Pak. Oh, benar. Nah, berarti ganti share screen-nya ya. Ya, karena ini menampilkan screen lain ya. Nah. Saya stop dulu. Share screen. Sekarang. Yang ini, oke. Sudah tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Sekarang sudah? Belum? Belum. Bentar. Saya ulangi lagi ya. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Jadi ini tadi yang pertama ya. Ini judul. Jadi kalau judul artinya begini ya, bagi Anda semua silahkan dipilah mana yang harus diganti, mana yang tidak. Jadi contohnya misalkan judul. Judul ini ada kemungkinan sama dengan penelitian lain. Kalau sama, sebenarnya tidak masalah, asalkan ada perbedaan, mungkin perbedaan tempat ya, satu di SD A, kemudian yang lain di SD B, kemudian waktu, ya waktunya 2019, 2020, nggak masalah ya. Kemudian diajukan kepada ini, kalau formatnya seperti ini pasti ada, karena ini adalah format umum untuk misalkan skripsi, kemudian tesis, atau disertasi ya, itu rata-rata sama ya. Kemudian ini juga nama lembaga, ini pasti banyak ya. Jadi silakan dipilah. Nah yang merah, nah ini ada fitur sebenarnya dari saya untuk memberikan tanda, dan tanda itu
bisa dihapus ya. Nah, poinnya adalah yang ini. Jadi kalau misalkan begini, ya, Handayani menjelaskan bahwa infeksi COVID yang disebabkan virus corona ini kutipan ya. Dan Bu Adista sudah menuliskan kutipannya dari Handayani 2020 halaman 13 ya. Ini nggak masalah ya. Jadi silakan diabaikan gitu ya, sehingga nanti akan menurunkan persentasenya. Kemudian, nah ini selama ini bukan ini adalah hasil ya, hasil penelitian yang dulu pun kemungkinan ada ya, atau artinya yang siswanya hanya 6 orang itu ada, atau bukan 6 orang, tetapi yang memperoleh KKM 6 siswa itu kemungkinan ada. Jadi bisa diabaikan juga. Oke, untuk meningkatkan hasil juga. Nah, yang saya perlu bahas adalah yang ini juga tidak masalah ya. Nah, yang seperti ini ya. Bentar. Hal ini sejalan dengan pendapat ya, Wihardit. Nah, ini juga sudah dicantumkan apa namanya? Pendapatnya, cuman kalau melihat tampilannya seperti ini ya, Bu Adista kemungkinan mengutip dari kutipan orang lain. Jadi Wihardit yang dikutip oleh Bu Adista ini mengutip juga dari pendapat orang lain, sehingga seharusnya kalau pendapatnya Wihardit ini juga ada di sini ya, juga merah juga ya. Kemudian PTK juga sudah ada Wikipedia-nya. Ini juga Sanjaya sudah. Ini mungkin yang perlu ditambahkan. PTK dapat diartikan, nah ini yang saya maksud, perlu ditambahkan sumber. Ya, sumber kutipan. Artinya begini ya, sebagai peneliti kita dituntut jujur ya. Kalau kita itu kutipan orang atau pendapat orang, itu cantumkan ya. Jadi plagiarisme itu salah satunya adalah kita ngutip pendapat orang tapi kita nggak ngomong kalau itu pendapat orang ya. Jadi kalau misalkan kita jujur mengatakan, maka nggak masalah ya. Kemudian ini tidak utuh, tetapi kalau melihat warna ya, jadi yang berwarna sama, satu contoh yang 3, warna ungu ya, ini dari satu sumber, ya nomornya 33, kemudian, nah ini perlu disampaikan ya. Atau bisa juga dengan cara kedua yang sudah saya sampaikan tadi adalah melakukan parafrase. Jadi susunannya dirubah, kata-katanya, kalau susunan itu mungkin pasif menjadi aktif ya, atau yang lain. Kemudian bisa juga dengan mengganti kata dengan kata-kata yang sepadan gitu ya. Itu bisa. Ini sudah ada Kurt Lewin sudah. Mungkin ditambahkan apa namanya tahun ya, tahun dan halaman dari buku mana Anda mengutip ya. Sumya Harsono. Ya, sambil ditanggapi kalau misalkan ada keberatan Bu Adista. Ini Pak, itu kan saya kemarin juga melihat dari buku yang di UT itu loh Pak, yang dengan share link-nya.
Ya. Sebagian besar saya dari sana, dan juga beberapa saya membaca jurnal entah dari manapun di internet itu. Saya memang kan seperti ini, Malik dan Sumi Harsono, seperti itu kan ada keterangan di jurnal tersebut, tapi itu kalimatnya saya uraikan menjadi kalimat saya sendiri. Sebagian ada yang saya kutip persis seperti itu, Pak. Iya, ya. Jadi sudah apa namanya? Yang ini sudah juga ya, Sumi Harsono ya. Oke. Ya. Ya, yang lain juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa namanya, proposalnya sendiri, diperhatikan mana yang perlu ditambahkan sumbernya, mana yang perlu dilakukan parafrase ya, sehingga nanti terhindar dari dianggap plagiarisme dari dokumen lain ya, tulisan yang pernah ada di internet. Ini sama ranah psikomotor, perlu dicantumkan sumbernya, Bu Adisa ya. Itu saya jadi satu dengan yang di atasnya, Pak. Tidak boleh, Pak. Bentar. Yang di atasnya itu kan mulai dari kognitif itu ada satu sumber. Ya. Atas lagi, Pak. Yang satu. Iya. Ariana ini itu induknya. Jadi begini, salah satu etika mengutip ya, ada kutipan kalau lebih dari 5 baris itu dia spasinya lebih, kalau ini 1,5 spasinya 1 ya. Kalau itu kutipan langsung ya. Berarti single, Pak ya. Gimana? Spasi single untuk keterangan saya yang panjang ini nanti. Ya, kalau itu kutipan langsung. Jadi kalau kutipan langsung itu sama persis ya. Ada kutipan tak langsung. Ya. Kalau kutipan langsung sama persis harus satu spasi ya, single ya. Ya. Kalau tak langsung apa juga begitu, Pak? Kalau tak langsung enggak, cuman Anda harus pecah ini ya. Jadi begini misalkan, Ariana menjelaskan pengertian ranah kognitif, afektif, dan sebagai berikut misalkan ya. Ini tidak berupa, kalau aslinya kan begini ya Bu ya. Iya. Nah kalau aslinya begini mungkin begini, dalam satu paragraf ya, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor gitu ya. Jadi ada satu paragraf, baru kemudian ranah kognitif adalah gitu ya. Jadi dipecah-pecah, tapi nanti tetap harus mencantumkan Ariana ini beberapa kali. Ya. Kalau yang terakhir ini warnanya beda ya. Oke. Ada 11, bentar. Ada berapa halaman ini? Ya. Oke, hampir sama ya. Jadi pada intinya adalah kesamaan atau similarity. Jadi ini adalah suatu mesin ya. Dia bekerja berdasarkan algoritma pemrograman ya. Apa yang ini dokumen Anda dijadikan input, kemudian dibandingkan dengan dokumen lain yang di internet, kemudian dia melihat kesamaannya. Kebetulan saya juga ngajar mata kuliah algoritma pemrograman, jadi sedikit bisa memberikan gambaran seperti itu. Ya, cukup mungkin. Ya. Kemudian ya, yang Pak Beni ya, Pak Deni ya. Nah, saya coba. Nggih, Pak.
Oh ya, tadi pertanyaan Bu Adista tadi adalah ambang batas ya, ambang batas dari kesamaan ya. Kalau idealnya itu 25%. Kalau di bawah 25 itu masih bisa dimaklumi ya. Tapi kalau sudah di atas 25 itu terlalu tinggi ya. Tetapi itu tadi satu contoh yang saya review yang barusan itu Bu Adista 36% ya. 36% dikurangi dari beberapa yang sudah kita bahas itu, maka bisa berkurang gitu ya. Jadi tidak lagi 36. Ya. Sekarang saya tampilkan yang Pak Denny ya. Window. Sudah tampil? Apakah sudah tampil? Ya. Jadi ini sama ya. Cuman kalau yang pertama tadi, yang Bu Adista kan 36 dikurangi itu bisa jadi sudah 25 atau di bawah 25 ya. Kalau yang Pak Den ini terlalu besar ya. Jadi aslinya tadi 82%. Kalaupun ada pengecualian terhadap beberapa poin ini, maka akan masih perlu banyak yang perlu direvisi ya. Yeah. Ya, ini pada intinya Pak Denny harus mencantumkan sumber Pak ya. Terutama yang kutipannya agak banyak ya. Nah, satu contoh misalkan ini kemungkinan besar Pak Denny mengambil artikel dari internet. Jadi Zoom Cloud Meeting atau Zoom merupakan aplikasi. Ini kemungkinan mengambil dari internet. Sumbernya 24 ini adalah jadi ada reportnya di sini. 24 itu adalah nomor wayai.blogspot.com. Betul demikian Pak Denny? Nggih, Pak. Ya. Jadi kalau memang Pak Denny mengutip ya, Anda cantumkan ya. Cuman ini harus jelas merupakan sebuah pendapat yang dikemukakan oleh orang yang berkompeten ya. Saya cek dulu. Ini termasuk apa namanya?
bukan tidak valid ya, tetapi Blogspot, WordPress atau beberapa blog lain itu merupakan blog yang versi gratis. Artinya apa? Setiap orang yang bisa melakukan pendaftaran itu bisa membuat blog. Ya, jadi dia bisa membuat blog dan dia kutip yang lain ditampilkan. Ya. Dan itu tidak terlalu butuh keterampilan yang tingkat tinggi ya. Jadi kita tinggal mendaftar ke Blogspot, kita tinggal mendaftar ke WordPress, kemudian kita punya blog. Ya. Tapi kalau bisa, kutip dari yang satu contoh misalkan begini. Pada awalnya saya pakai juga yang gratisan, ya tahun-tahun 2002 gitu ya. Itu saya pakai gratisan. Jadi beberapa diantaranya matemania.wordpress.com gitu ya. Itu gratis. Kemudian ada assessment blogspot.com ya, itu juga gratis. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, informasi yang saya tampilkan itu ternyata bermanfaat. Ada beberapa yang mengutip, bahkan pernah saya dihubungi dari peneliti di Malaysia, maka itu kemudian saya beli ya. Jadi beli hosting sendiri, makanya namanya sekarang pendek menjadi mat.or.id. Di mana MAT itu adalah blog pembelajaran yang membahas M-nya itu matematika, A-nya asesmen, T-nya teknologi. Jadi seperti itu Pak Denny ya. Jadi diusahakan cari dari sumber yang kompeten ya. Jadi kalau Pak Denny misalkan begini ya, sama saja dengan kalau misalkan ada seseorang yang ingin meneliti tentang sejarah. Pak Denny dari mana? Blitar ya? Iya Pak. Ya, ingin mengetahui sejarah tentang berdirinya Blitar ya. Maka orang yang kompeten adalah orang-orang yang pernah tinggal di Blitar sejak sekian lama ya. Jadi bukan kita datang di Jember misalkan saya datang ke kampus nanya ke orang yang lewat, tidak begitu. Sama dengan referensi di internet. Anda harus mencari referensi yang kira-kira penulisnya kompeten di bidang itu. Jadi kalau membahas tentang Zoom ya silakan cari di Zoom-nya. Kemudian buku kalau bisa, artikel di internet atau artikel di jurnal. Ya. Ya. Lanjut ke bawahnya ya. Sebentar, saya ini barusan keluar. Ya, saya keliru ini. Bentar saya ulang lagi ya. Ya. Oke. Jadi yang pertama ada dua yang perlu diperhatikan, terutama yang similarity-nya tinggi ya. Jumlahnya, ya, jumlah yang dikutip. Kalau yang melihat ini ada di nomor ya. Ini ada 36 berarti mengutip dari 36 sumber. Ya. Jadi kalau ada yang lebih tinggi maka itu. Nah, kemudian jadi saya ulangi lagi,
pertambahan jumlah kutipannya banyak. Yang kedua, jumlah yang dikutip dari satu sumber itu juga banyak. Ya, seperti ini ya. Ini satu, makanya warnanya merah, apa namanya, merah apa ini? Marun ya. Sama. Nah, ini saya menduga malah yang ditambahkan ininya ya. Jadi ininya kopi, kemudian paste, yang ininya ditambahkan. Ya. Nah, ini kebanyakan. Ya. Ini satu semua Pak Denny ya. Jadi sebenarnya lebih memudahkan bagi korektor ini ya. Jadi itu Pak Denny ya, dan teman-teman yang lain mungkin ya. Nah ini. Oh ya, ini yang apa tadi saya sampaikan ke Bu Adista barusan. Ini kutipan langsung ya. Kalau saya melihat spasinya, ini adalah kutipan langsung. Ya, jadi satu spasi. Artinya tidak merubah apa namanya, susunan kalimat. Jadi kalau misalkan Surabaya, ibu kota Jawa Timur, ya sudah, itu dikutip langsung sama persis ya. Tapi kalau itu lebih dari 4 atau 5 baris, maka harus satu spasi ya. Oh, ini terlalu ya, ini Pak Denny membantu ini ya. Jadi membantu artikel yang masih menurut Pak Denny belum lengkap, ini dilengkapi ya. Ini berarti ditambahi keprofesionalan ya. Oke, bisa dipahami? Ini sama juga ya. Mohon maaf Bapak. Oke. Untuk kan saya juga melampirkan ada RPP dan juga LKPD. Ternyata untuk RPP pun juga terdetek Pak ya. Untuk memakai trunidin. Di halaman belakang ya? Iya, di halaman belakang itu kan ada 2 RPP, ya, ada RPP asli. Jadi itu tadi RPP. Seperti yang saya sampaikan, perbaikan. Iya. Ya. Jadi saya sampaikan tadi, jadi format-format umum, judul, kemudian diajukan kepada gitu ya. Itu kan bisa diabaikan. Tetapi kalau saya melihat persentase ya, kalau yang tadi kan 36 jadi 25 dikurangi, kemungkinan bisa turun dari 36 menjadi di bawah 25. Ini 82 dan saya melihat model kesamaannya seperti itu ya. Jadi kemungkinan ini itu tadi yang saya katakan. Jadi file aslinya sama Pak Denny ditambah-tambahi ya. Jadi bukan copy paste tetapi insert. Ya, untuk yang ini bisa diabaikan, yang lembar kerja, kemudian RPP ya. Tetapi itu tadi ya, sekalipun dikurangi tidak mungkin sampai berkurang menjadi kurang dari 25%. Ya, terlalu jauh ya. Cukup ya. Kalau masih ada pertanyaan tentang similarity, silahkan. Kalau tidak, bisa dilanjut Pak Ridwan mungkin. Sementara saya ikut dulu Pak Edi, ini masalah ke pustaka ya, kajian pustaka dan itu mungkin saya ngikut aja dulu. Mungkin ini ada istilah similarity itu, mungkin saya juga baru juga mendapatkan juga perkuliahan baru juga dari Pak Edi.
mungkin cukup ya, 2 contoh tadi sudah cukup. Tadi yang terbanyak dokumennya Pak Denny 82%, kemudian yang Bu Adita 36% ya. Intinya sama, apa ya, kita dituntut untuk jujur lah ya. Ketika kita mengutip pendapat orang, cantumkan namanya. Kalau misalkan apa namanya nggak mau ini ya rubah ya. Jadi pahami dengan kata-kata pahami artinya, kemudian ungkapkan kembali dengan kata-kata atau bahasa kita sendiri. Intinya begitu ya. Tapi nggak apa-apa Pak Denny, justru saya bisa memberikan contoh kepada yang lain. Jadi akan kelihatan tadi kan banyak sekali apa namanya yang sama persis ya. Itu mungkin untuk similarity. Ada lagi yang masih mau ditanyakan mungkin? Jadi ambang batasnya idealnya itu 25 ya. 25% itu apa namanya, tapi opsional juga ya, bisa lebih dari 25 juga ya. Kita lihat itu tadi ya, kalau misalkan tidak terlalu signifikan bisa diabaikan ya. Okay. Ada lagi ya? Kalau tidak ada, Turnitinnya saya stop dulu ya. Ya. Nah, bentar, saya juga harus menutup semua ini dokumen PDF-nya dulu, bentar ya. Itu di itu. Iya, kan ada sudah pertanyaan terjawab. Jawab itu untuk ya. Waktu yang bagian bawah itu di jurnal. Oh, itu. Ini acaranya apa ya saya lebih. Ya, sebentar lagi saya akan share sedikit tip ya atau trik ya, bagaimana membuat sebuah dokumen yang terdokumentasi dengan baik ya, tersusun dengan baik, formatnya bagus ya, menggunakan Microsoft Word. Ya. Saya harus tutup dulu. Close file. Jadi langsung saya buka 2 jendela. Saya full gitu kan. Ya, sambil saya menunggu mengaktifkan. Itu di bahan di atas sendiri. Sendiri kan. Ya. Saya akan share tip pertama begini. Bagaimana ya melakukan pemformatan ya, pemformatan dokumen yang mudah kan penulisan di PPT ya, sekalipun itu berbeda-beda ya. Seringkali begini ya, Anda sudah melakukan pemformatan dokumen
Misalkan bab 1, kemudian bagiannya itu satu. Kemudian ketika berpindah komputer, berpindah laptop, format itu berantakan. Ya, pernah terjadi mungkin ya. Entah itu fontnya berubah, atau jenis fontnya berubah, ukurannya berubah, atau yang lain. Nah, itu disebabkan oleh format, ya, formatnya yang berbeda. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membuat daftar isi. Ya. Yang sering terjadi, daftar isi itu dilakukan secara manual. Ya. Misalkan bab 1 ada di halaman 1, bab 2 ada di halaman 5, bab 3 ada di halaman 15 misalkan ya. Tetapi kemudian, ya, satu contoh yang ini tadi, ada pengurangan dari bagian-bagian itu, pengurangan, penambahan bagian. Maka otomatis halaman bab 2 atau halaman bab 1 kemungkinan tidak ya. Bab 2, bab 3 itu bisa berubah. Yang tadinya di halaman 5, di halaman 15 itu bisa berubah. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita akan merubah halamannya itu secara manual. Ya. Jadi saya buka file baru ya. Ya, sudah tampil? Sudah tampil? Apakah belum? Belum, Ya. Microsoft Word. Garing ya ini. Masih bagaimana? Belum, Pak. Belum. Nah. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ampun. Ya. Perhatikan di layar ya. Jadi ini saya perkecil. Bagian dari sebuah proposal itu kan ada beberapa bagian. Yang pertama judul ya. Judul itu menggunakan halaman atau tidak? Halaman judul. Tidak mungkin, Pak. Tidak ya. Maka sedangkan yang berikutnya apa namanya? Halaman persembahan, halaman daftar isi, halaman pengantar itu menggunakan nomor halaman, tetapi nomor halamannya berupa angka Romawi ya, angka Romawi kecil. I, kemudian apa namanya, I2 ya, dan seterusnya. Ini saya beri nama halaman judul. Halaman judul. Nah, ini tidak ada nomor
di bawah. Kalau pemformatannya berbeda, maka kita harus menggunakan yang, saya ulangi lagi ya, ada layout, dicatat mungkin ya, break, kemudian layout, next page. Ya. Maka dia akan membuka di page yang daftar isi. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah bab ya. Bab kita gunakan lagi berbeda. Saya berikan ini bab 1 ya. Kemudian ini berbeda. Jadi yang ini di daftar isi itu penomorannya insert page number-nya ada di mana. Kalau penomoran dengan daftar isi di bawah tengahnya adalah menggunakan angka Romawi. Romawi. Ya. Seperti ini ya. Jadi page number, format, kemudian karena ini tidak sama, kita ganti menjadi angka Romawi. Start at 1 ya. Oke, kemudian ya, kemudian yang di halaman ini ya, ini menggunakan halaman yang page number-nya di tengah bawah, tapi bukan bukan Romawi, tetapi menggunakan 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 biasa. Ya, bottom of page formatnya, format page-nya start at 1 seperti ini. Nah, oke, saya perbesar lagi ya, jadi view-nya saya perbesar one page ya. Kemudian page width ya. Nah, coba Anda perhatikan. Bentar. Ya, di daftar isi, di halaman judul, ya, halaman judul ini tidak ada halaman. Di daftar isi ada halaman di bawah menggunakan Romawi kecil. Ya. Kemudian di bab 1 menggunakan angka Arab biasa. Jadi intinya ini, layout, break, ya, break, kemudian next page. Nah, ya, saya lanjutkan yang kedua. Jadi yang sering kali terjadi, ya, kita menuliskan daftar isi itu secara manual. Ya. Nah, ini seharusnya kita menggunakan yang dinamakan style. Ya, jadi style ini ada di bagian home, style, heading ya, heading 1, kalau itu nama bab. Nah, ini kalau aslinya dia menggunakan font Calibri kalau nggak salah ya. Nah, ini bisa Anda edit, jadi modify. Ya, modifikasi. Warnanya tadi biru, kita otomatis jadi hitam.
Kemudian tadi Calibri kita rubah menjadi Time New Roman. Kemudian fontnya 12, warnanya tebal, tebal, rata tengah. Kemudian dia akan selalu muncul di halaman baru. Ya, maka kita harus tambahkan paragraf, kemudian line and break before. Jadi dia putuskan halaman yang setengah, kemudian dia muncul di halaman baru. Oke, cukup yang ini. Oke. Nah, jadi ini kalau saya format menjadi, ini kan masih di tepi ya. Saya format menjadi heading 1, dia akan berubah ke tengah. Ya. Oke. Kemudian yang heading 2 sekarang. Bab 1 apa heading 2-nya? Latar belakang ya. Nah, latar belakang ini adalah heading 2. Ya lebih kecil dari ini. Kemudian kita modifikasi warnanya hitam. Fontnya kita rubah Time New Roman 12, rata kiri. Kemudian kalau diberi nomor ya, numberingnya mau pakai yang mana, 1.1 misalkan ini ya. Oke, ya. Nah ini bisa dirubah nanti di ininya. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Ya, jadi di sini kita sudah punya bab 1 dengan bab 2 ya. Bab 1 saja tadi ya. Atau kita tambahkan bab 2 nanti ya. Jadi daftar isi ini kita tambahkan dari ini, reference, kemudian ada namanya table of content ya. Ya, table of content ada di bagian kiri ya. Table of content, pilih yang mana yang disukai ya, yang seperti ini maka dia akan menampilkan. Misalkan saya pakai yang ini. Nah, ini akan otomatis mencantumkan. Ya. Kemudian kalau saya tambahkan bab 2. Jadi saya menambahkan bab 2. Saya tulisnya huruf kecil gitu ya. Bab 2 gitu huruf kecil. Kemudian saya tinggal menambahkan pemformatannya dengan heading 1. Maka dia otomatis menjadi besar-besar. Bentar. Tadi tidak dimodify jadi all cap ya, format, kemudian font all capital, jadi biar kapital semua ya. Maka sebentar ya, saya hapus dulu, saya tulis biasa bab 2, maka dia akan pindah ke halaman baru ya. Heading dia akan ada di halaman baru. Nah, gimana daftar isinya? Coba Anda perhatikan yang ini. Saya tinggal apa? Update, field, kemudian seluruhnya maka bab 2-nya sudah masuk. Ya. Jadi itu kegunaan dari membuat style. Nah, apalagi kegunaannya? Yang kedua adalah kalau kita menggunakan pemformatan yang berbeda. Jadi misalkan break, kemudian kita next page. Jadi contohnya begini. Di lampiran biasanya ya, tabel dari nama-nama siswa itu biasanya kan melintang, landscape. Ya, kalau tidak menggunakan layout tadi, maka ketika ini kita rubah landscape, maka semuanya akan landscape. Ya, sekarang kita perhatikan yang ini, layout. Yang ini sudah saya rubah menjadi landscape. Nah, seperti ini. Maka ini tidak akan ikut-ikut menjadi landscape. Ya, saya rasa itu ya. Oke.
Ya kalau terlalu cepat bisa diulang-ulang nanti videonya ya. Jadi karena itu bukan materi inti ya. Jadi itu hanya untuk membantu Anda membuat sebuah proposal atau laporan nanti yang sistematis ya, tidak akan merepotkan ya. Jadi pembuatan daftar isinya otomatis ya. Kalau ada perubahan tinggal update field ya atau yang lain ya. Cukup, apalagi? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak, saya ada satu lagi yang saya janjikan kemarin, sebuah aplikasi Hot Potatoes untuk menampilkan salah satunya adalah untuk membuat soal teka-teki silang. Ya, saya sudah ya. Sudah terlihat? Masih proses ya? Sudah terlihat? Tasik hitam, Proses, Bapak. Pak. Masih proses. Yeah. Sudah belum? Belum. Belum. Tuh. Bentar. Sharing a window. Bentar saya langsung misalkan begini. Ya, sudah tampil? Belum, Bang. Belum. Saya stop dulu ya, stop. Saya ulangi dari awal. Present, a window, Hot Potatoes, J-Cross. Oke. Bagaimana? Belum terlihat, Pak. Belum, Pak. Apa ya? Bentar. Net Google is sharing a window. Bentar. Ini sudah sebenarnya. Tidak bisa berarti ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Atau harus secara keseluruhan? Gimana? Sudah tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini sudah. Sudah. Ada tulisan Hot Potatoes? Iya. Ada. Ya. Jadi begini, ini adalah sebuah software pendidikan ya. Ini yang mengembangkan adalah Universitas Victoria, University of Victoria, Amerika, UVic ya. Namanya unik ya, Hot Potatoes, kentang-kentang panas. Ini versi 7, ada 6 program. Ini ukurannya kecil, kalau Anda tertarik bisa diunduh, kemudian diinstal di laptop. Yang ini berbayar, The Master. Sedangkan ini, 5 ini gratis. J-Close ini adalah soal-soal yang jawabannya pendek. Ya. Kemudian J-Match, matching Anda ingat soal yang mencocokkan. Ya, jadi di kiri ada pertanyaan, di kanan ada jawaban. Menjodohkan. Kemudian
Oh ya, keliru yang ini tadi. J-quiz adalah soal yang jawaban pendek. J-close itu mengisi lubang-lubang kosong, ya. Bahasa Indonesia biasanya, ya. Kemudian J-mix ini campuran. Nah, kita akan bahas yang J-cross. Ya, J-cross. Nah, J-cross itu seperti ini. Kelihatan kotak-kotaknya? Kelihatan, Pak. Ya, ada dua kemungkinan, ada dua cara. Ya, jadi kalau misalkan kita mau bikin tampilannya indah, misalkan kotak-kotaknya itu simetris, kanan kiri atas bawah, kita bisa nulisnya begini. Jadi ini jawabannya, misalkan kita menuliskan nama-nama hewan dalam bahasa Inggris, misalkan ya dog ya, maka kita harus mencocokkan O-nya ini ke bawah W, ke bawahnya owl misalkan ya. Nah seperti ini. Tetapi itu ribet, ya apa? Ya susah ya mikirnya kan gitu. Ini kita kan maunya lebih gampang. Nah itu bisa dilakukan dengan cara begini. Apa namanya? Kita tambahkan jawabannya, ya. Tambahkan jawabannya. Jadi, bentar. Nah, ini automatic create grid. Jadi ada gambarnya seperti tongkat ajaib ya. Create a grid layout automatically. Ya. Automatically jadi otomatis. Nah, caranya kita hanya mengklik mengetik jawabannya. Ini gridnya berarti 21 kali 21. Kita perkecil misalkan menjadi bisa dibeginikan atau langsung diketik 10 kali 10. Nah, saya akan mengetikkan jawabannya ya. Kita berikan nama-nama hewan misalkan yang ada di sekitar kita misalkan ya. Dog, kemudian cat, kemudian apa? Rabbit ya. Apalagi yang dekat dengan kita, mouse mungkin ya. Apalagi chicken ya. Chicken. Betul ya penulisannya? Kemudian burung, bird. 1 2 3 4 5 6 sudah ya. Apalagi? Ikan, Pak. Fish. Fish. Oh, Pak. Apalagi? Sapi, Pak. Oh. Edek, Pak. Itu apa itu? Apa? Apa? DUCK ya? 1 2 3 8 sudah ya? Nah, ini langsung make the grid. Ya, make the grid itu dia bikin langsung. Maka otomatis dia akan menyusun. O ketemu O, D ketemu D gitu ya. Yang menurut kita kan susah ya. Dia bisa bikin langsung 1 2 3 ya. Nah, itu seperti itu. Jadi enak kan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya kan belum. Nah, kita tambahkan pertanyaan. Dog itu apa ya? Anjing gitu ya. Anjing dalam bahasa Inggris tulisannya ya panjang tapi kita singkat-singkat ya. Kemudian chicken itu apa? Ayam ya. Anda tulis kalau lengkap ya harus dilengkapi ya. Rabbit itu kelinci ya. Kemudian duck itu tadi itik ya. Nah, Oke, 1 2 3 4 pastikan semuanya sudah terisi ya. Kemudian ini menurunnya mouse itu tikus. Kemudian bawahnya fish. Bentar. Do you want to save thing to the bentar. Fish, ikan, kemudian cat, kucing. Ada berapa pertanyaan tadi? Ya, 8 ya. Bird, burung. Oke. Terakhir, sudah ya. 1, 2, 3. Mouse belum. Mouse tikus. Oke. Nah, kalau sudah semua, pastikan sudah semua. Kalau tidak diisi semua, nanti dia akan mengatakan salah. Ya, oke. Sudah. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah save filenya dulu supaya bisa kita edit lain kali.
Ya, dia sambil mikir ya. Apa ini tadi hewan itu? Animal ya. Jadi animal ya. Nah, dia masih simpan dalam file kerja. Kemudian kita create webpage standar format. Masih di folder yang sama, save. Nah, kemudian kita view di browser. Ya. Ya, sambil nunggu ya. Browsernya ada beberapa, punya saya pakai yang Google Chrome. Ya, ini kalau nanti tidak tampil ada kemungkinan dia menggunakan JavaScript. Kalau dia tidak tampil maka setting JavaScript-nya harus dirubah dulu ya. Nah ini sudah jadi. Anda bisa juga berikan ya. Nah ini ya. Saya klik nomor 1. Nah, pertanyaannya apa tadi? Nah ini ada di sini. Down, tikus. Tikus ini tadi apa? Mouse ya. Buat kata apa? Huruf besar semua. Mouse, enter. Nah dia akan langsung terjawab seperti ini. Kalau misalkan kita nggak tahu, Anda bisa klik ini, tunjuk. Kalau ini soal latihan, silakan tombol hint-nya diaktifkan. Tapi kalau misalkan soal ujian, hint-nya dinonaktifkan. Satu contoh misalkan begini ya, anjing gitu ya. Saya nggak ingat anjing itu apa, maka hint dia akan begitu di enter selesai. Jadi Anda bisa mengatur hint-nya tampil atau tidak ya. Kemudian nomor berapa tadi? Nomor 4, ayam, chicken ya. Nah, kalau misalkan saya salah ya, saya kebalik menulis CKCEN misalkan, enter. Nah, maka nanti nilai saya tidak 100 ya. Ini kan saya buat terbalik ya. Kemudian ikan itu fish ya, enter. Nah, ini yang kucing itu kan seharusnya cat ya. Nah, ini tadi kan berarti tetap salah ya. Nilai saya tidak akan 100 nanti. Rabbit. Kemudian apa namanya? Burung, bird ya. Bird, enter. Oh ya, satu lagi. Saya tidak akan 100, kenapa? Karena ini salah. Yang kedua, karena tadi saya minta bantuan. Ya. Duck. Ya, oke. Nah, maka saya cek hasil sekarang, maka skor saya tidak akan 100 ya. Your score adalah 89. Kenapa? Karena saya beberapa incorrect dan beberapa square atau beberapa kotak ini kosong. Yang mana tadi? Yang dog tadi. Kenapa? Bukan saya yang mengisi, tetapi saya tadi minta petunjuk, hint ya. Oke, jadi seperti ini. Mungkin itu ya. Jadi silakan Anda ulang-ulang videonya kalau terlalu cepat ya. Saya stop present. Oke. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari dua hal yang saya share barusan. Gimana cara memformat laporan, gimana cara membuat pilihan ganda, soal TTS teka-teki silang. Itu kan milik kami sudah jadi Pak ya, proposalnya. Berarti kalau mau format seperti itu, buat file baru, di copy begitu Pak ya? Tidak. Diperbaiki dari yang sudah ada bisa Pak ya? Kalau Anda bisa bikin template baru. Template itu sesuatu yang menjadi kerangka bisa. Tetapi bisa seperti ini, yang tadi saya formatnya itu diatur, kemudian nanti dikenakan ke saya ulangi lagi yang ini ya. Nah, present now. Window aja kayaknya biar
bentar kok Windows, entire screen ya, entire screen. Ya, oke. Ya, tunggu ya. Sudah tampil? Ampun. Ya, jadi ini yang nah ini bab 1 ya, bab 2 itu bab 1. Jadi misalkan ini adalah dokumen Anda. Di situ ada kebalik ya, bentar. Rumusan masalah gitu ya. Ini belum diformat sesuai dengan ini. Saya perbesar, view, multipick ya. Nah ini kan masih tidak sesuai format. Kenapa? Karena fontnya Calibri ya. Kemudian ukurannya 11 gitu ya. Belum ada nomornya gitu ya. Maka kita bisa langsung ini format, letakkan kursor di sini, langsung dia heading 2. Ya. Jadi kalau dokumen Anda belum, ya dia apa diatur ininya saja, stylenya. Nah, Backbrick juga sama Pak. Untuk yang backbrick tadi, untuk yang backbrick tadi loh Pak, menentukan halaman yang otomatis tadi juga bisa dari dokumen yang sudah jadi. Ya bisa. Satu contoh ini kan sudah jadi, file-file sudah jadi ya. Iya. Saya buat yang view lebih pendek ya, one page. Nah ini yang format ini kan sudah jadi. Ya, saya kepengen lampiran saya yang berikutnya itu, kalau ini daftar hadir, misalkan lampiran yang berikutnya soal, misalkan soal itu mungkin tidak melintang, tetapi portrait gitu ya. Maka bisa saya kembalikan. Layout, break, kemudian next page. Ya. Di halaman berikutnya sekarang masih landscape, maka saya rubah menjadi portrait. Ya kembali seperti ini. Jadi nggak masalah, nggak harus dari file baru ya, bisa dari file lama yang sudah ada itu diedit. Nah seperti ini. Ya tadi kita sudah menambahkan bagian baru. Gimana daftar isinya? Bisa nggak berubah? Ya kita cek ya. Caranya gimana? Back width. Nah ini kita tinggal klik kanan, update field. Kita nggak perlu nulis lagi. Update field, update entire table. Rumusan masalah sudah masuk. Ya. Nah ini kok fontnya kayak gini, gimana kalau harus bisa dirubah ya. Jadi Anda tinggal apa namanya ganti ini ya, ganti font-font yang ada di sini. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah hampir pukul 11 ya. Atau mungkin ada yang kepengen PTK-nya itu tadi ya, soal TTS ya, silakan ya. Ya, saya tutup stop sharing, saya kembali ke sini. Baik. Cukup dari saya, Pak Ridwan mungkin mau menambahkan. Ya, tidak ada ya. Yang berikutnya RTL ya. Jadi RTL-nya silakan sudah saya berikan link kemarin ya untuk mengumpulkan. Kemudian tagihan-tagihan yang ada. Jadi ternyata tidak semua bagian itu terbuka. Jadi ya agak melelahkan bagi kami instruktur kemarin ya. Itu kita harus niteni satu persatu. Ternyata banyak bagian-bagian itu tidak otomatis tampil kalau kita tidak mencentang. Ya, termasuk tagihan-tagihan itu, mengisi jurnal dan lain sebagainya. Maka Anda perhatikan semuanya, nanti kalau itu harus dicentang, maka saya centang semuanya, nanti Anda tinggal perhatikan tagihan apa yang terlewatkan. Ya.
Sama jangan lupa juga untuk menghitung durasi waktunya. Jadi harus 1630 menit. Ya, tinggal Anda bagi ya. Itu setara dengan berapa itu? 60 kalikannya 10, 20, sekitar 27. Ya, 27 jam ya. Berarti rata-rata setiap hari sekitar 3 jam. Ya. Nah itu, kalau kemarin-kemarin nggak sampai 3 jam per hari ya, hari terakhir ini diperpanjang ya. Caranya gimana? Mungkin bisa nonton apa namanya web meetingnya jangan di YouTube ya, tapi di LMS gitu ya. Baik, cukup ya. Pak Ridwan. Monggo. Tiba-tiba putus. Saya kira tidak ada yang perlu saya tambahkan, mungkin ya juga terima kasih ada ilmu-ilmu baru dari Pak Edi, bisa dipakai, saya gunakan juga. Amin. Langsung Pak Edi Imawan. Ya, mudah-mudahan itu jadi ilmu yang jadi amal jariah ya. Silahkan kalau mau ini. Saya pernah nulis tutorialnya di blog itu, silahkan Anda cari ya. Itu sudah agak lama ya, silahkan dititeni satu persatu ya. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini. Dengan demikian tahap 3 untuk web meeting ya, bukan untuk tagihan ya. Untuk web meeting tahap 3 review perangkat pembelajaran kita sudahi ya. Tapi tagihannya tetap berjalan ya. Silahkan Anda genapi tagihan-tagihannya itu di LMS ya, termasuk durasi waktu juga ya. Kita akhiri dulu, mudah-mudahan apa yang kita bahas selama 8 hari mulai dari Kamis tanggal 1 Oktober hingga 9 Oktober ya, Jumat 9 Oktober ini bermanfaat bagi kita semua ya. Bagi saya, bagi Anda, bagi Pak Ridwan juga, Guru Pamong. Kita akhiri ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih.